Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat-ayat firman Tuhan ini. Penulis kitab 1 Yohanes ini menjelaskan bagi kita secara mendetail tentang bahwa Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah terang dan Yesus itu juga pengampun dosa. Datang untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka itu di dalam ayat 5 ini dikatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu perlu digarisbawahi bahwa di dalam Yesus itu tidak ada kegelapan karena Dia adalah terang. Itu harus kita pahami itu dulu, bahwa Yesus itu terang dan di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Jadi setiap orang yang mau datang kepada Yesus berarti dia harus siap untuk keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang, yang dimana terang itu adalah firman. Terang itu adalah firman. Jadi orang yang keluar dari kegelapan datang kepada Yesus berarti dia siap sedia untuk hidup di dalam terang dan melakukan firman itu. Tidak ada istilah lain bahwa orang keluar dari dalam kegelapan menuju ke Yesus yang adalah terang dan dia tetap hidup di dalam kegelapan. Tidak bisa. Karena firman Tuhan bilang terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Jadi orang yang melakukan kejahatan, dia tidak mau datang di terang supaya dia pun perbuatan jahatnya itu jangan diterangi. Karena kalau diterangi, dia akan malu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berbahagia karena kita sudah dipanggil dari dalam kegelapan dan dibawa masuk di dalam terang firman Allah untuk hidup kita ini
terangi. Nah, kata Efesus bilang sebelum kita mengenal akan kebenaran atau firman atau Yesus, hidup kita tuh masih lama. Kita masih melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang duniawi. Dalam hal ini yaitu hal-hal kedagingan, yaitu dosa. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, berarti sudah siap untuk melakukan kebenaran itu dengan pertama kali, yaitu menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru yang diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Kenapa roh harus diperbaharui? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semua sudah tercemar. Semua sudah tercemar dan keinginan manusia itu cenderung untuk melawan akan Allah, memberontak terhadap Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa dia punya pikiran, dia punya hati mau untuk lakukan yang baik, tetapi yang dia lakukan adalah kejahatan. Nah, ini kita harus benar-benar tertanam di dalam kebenaran, hidup di dalam terang, agar terang firman Allah itu terus bercahaya atas hidup kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukan pelanggaran terhadap kehendak Bapa di surga. Nah, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi ketika kita sudah keluar dari kegelapan menuju ke terang, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan, dan kita katakan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, memperoleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan, maka firman Tuhan bilang kita berdusta. Kita berdusta atas diri kita karena kita tidak melakukan kebenaran. Nah, melakukan kebenaran itu sebenarnya terlalu mudah. Kalau firman bilang jangan mencuri, ya kita tidak boleh mencuri. Firman bilang tidak boleh membunuh, ya kita tidak boleh membunuh. Itu terlalu mudah sebenarnya kalau kita mau lihat seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang dunia, ya lihat orang punya ini kita mau ambil, lihat orang berhasil kita mau kasih jatuh dia supaya dia jangan berhasil. Nah, itu orang-orang dunia yang melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran, ketika kita melihat orang berhasil, kita lebih mendoakan dia supaya dia lebih berhasil lagi. Tidak perlu iri dengan apa yang digunakan orang lain. Kalau kita belum bisa pakai itu barang yang digunakan orang itu, ya tetap kita bersyukur saja dan berusaha. Jangan kita karena dia pakai barang bagus akhirnya kita cari berbagai macam hal supaya bagaimana orang itu bisa menderita dan dia bisa bangkrut dari dia punya usaha dan lain-lain sebagainya. Itu kan cara kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Nah, kalau hari ini kita menyusahkan orang lain, suatu saat orang akan menyusahkan keturunan kita. Karena firman di dalam Galatia itu jelas bahwa apa yang ditabur oleh manusia itu yang akan dituai. Jadi kalau hari ini kita berbuat jahat terhadap orang, maka satu saat keturunan kita juga orang akan buat jahat. Seperti itu. Karena perjanjian lama juga sudah menegaskan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, perjanjian baru yang tabur tuai
Jadi apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai suatu saat. Sama seperti seorang petani kalau dia menanam benih padi ya 3-4 bulan baru dia menuai. Artinya ada waktu di mana kita menabur, ada waktu di mana kita menuai. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terang, jangan berikan kesempatan untuk kegelapan itu menguasai hidup kita. Jadi dulu kalau kita sudah sering mabuk-mabukan, sering merokok, ya itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan karena kita sebagai anak-anak Tuhan sudah hidup di dalam terang dan Yesus sudah menjamin keselamatan kita dengan cara dia datang ke dunia dan dia berkorban untuk menyelamatkan kita anak-anak yang taat kepada dia. Nah, selanjutnya ayat 7 bilang, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam terang, sama seperti Yesus yang adalah terang itu, maka kita sebagai orang-orang beriman ini satu dengan yang lain itu juga beroleh persekutuan di dalam Kristus Yesus untuk kita menyatakan kebenaran itu atau terang itu kepada orang lain. Jadi sama seperti kalau kita hidup di dalam terang, tapi kalau sesama kita tidak hidup di dalam terang, ya jangan terus bergaul dengan dia untuk dia membohongi kita, mengajak kita melakukan hal-hal yang jahat. Karena firman Tuhan bilang kebiasaan yang baik, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita sudah biasa bersekutu, beribadah, tetapi kalau bergaul dengan orang yang pemabuk, sering lakukan hal-hal yang jahat, ya lama kelamaan akan bawa kita malas beribadah, malas berdoa dan lain-lain sebagainya, malas untuk bersekutu dengan Tuhan, karena waktu kita sudah habis untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, begitupun kalau kita sudah hidup di dalam terang, orang tidak hidup di dalam terang, jangan bergaul dengan dia supaya dia membawa kita ke dalam kebinasaan. Kita boleh tegur dia, tetapi kalau dia tidak mau terima, kasih tinggal. Karena terkadang sekarang ini juga kalau kita sudah tahu dia lakukan dosa, tapi dan kita mau untuk tegur dia, bisa jadi persoalan hukum. Baik kalau dia terima, tetapi kalau dia tidak sadar dan dia tidak terima, bisa terjadi persoalan hukum. Nah, ini yang harus kita perhatikan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan terjerumus masuk di dalam hal yang tidak baik. Begitupun dengan ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi itu perlu kita ingat lagi, kita ini semua orang yang berdosa. Dari awal mulanya kita adalah orang yang sudah hidup di dalam dosa, karena nenek moyang kita sudah jatuh di dalam dosa, maka dosa itu terus berakar dan menjalar di dalam hidup kita, sama seperti darah ini berpindah dari satu orang ke orang yang lain, satu pribadi ke pribadi yang lain melalui anak-anak kita. Jadi kita menghasilkan anak, ya darah dosa itu menurun lagi. Jadi tabiat dosa itu terus mengikuti. Maka itu kita jangan berkata bahwa kita tidak berdosa.
Karena kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Jadi pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka itu, sebagai orang yang berdosa, harus menyadari diri kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Perlu ingat itu, diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan hanya Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Jadi dia datang ke dunia menyelamatkan kita, berkorban buat kita, itu menyelamatkan dan membenarkan kita di hadapan Bapa di surga, supaya kita bisa kembali kepada gambar dan rupa Allah yang sempurna. Dan Yesus itu juga adil, setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita kalau kita mengakui semua itu. Jadi kalau kita sudah lakukan kesalahan, lakukan dosa, ingat untuk mengakui itu semua. Dan jangan lagi melakukan perbuatan yang sama. Sama seperti babi, kalau biar kasih mandi, kasih parfum bagus-bagus, bersih, tapi wangi, tapi kalau kita lepas dia akan cari kubangan. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Atau jangan sama seperti anjing, dia muntah, habis itu dia kembali dan makan kembali muntahnya, mencilat kembali muntahnya, makan kembali muntahnya. Kita sebagai orang-orang percaya jangan seperti itu lagi. Jadi apa yang kita sudah tinggalkan itu bagian kegelapan sebelum kita mengenal akan terang yang namanya Yesus Kristus. Tapi ketika kita sudah tahu kebenaran dan hidup di dalam terang itu, kita sudah terpisah dari kegelapan. Maka ketika kita terpisah dari kegelapan, tidak perlu lagi lihat ke belakang untuk mengingat masa lalu, tetapi terus melihat ke depan, memandang ke depan untuk hidup di dalam terang. Jangan kita sama seperti istri Lot yang Tuhan sudah pesan, jangan menoleh ke belakang, tetapi ketika dia menoleh ke belakang akhirnya menjadi tiang garam dan hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menoleh ke belakang ketika kita sudah hidup di dalam terang. Karena kalau kita menoleh ke belakang, ada kesempatan iblis untuk bawa kembali itu bibit dosa untuk kita lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Yesus Kristus itu dia setia dan adil, dia siap mengampuni dosa kita. Yang penting kita mengakui, dia siap untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan perlu ingat itu supaya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita tetap mempertahankan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Amin buat firman Tuhan.